Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Saputra dengan NPM 20110111035. Di sini saya merupakan moderator untuk kelompok 8 dengan materi proses pengkondisian dan pembelajaran. Untuk anggota dari kelompok 9 sendiri, kelompok 8 sendiri ialah Ahmad Surya Fadilah dengan NPM 20110111080 dan saya sendiri Mas Andika Saputra dengan NPM 20110111035. Baiklah, materi pertama akan langsung dibacakan oleh saya sendiri. Materi pertama ialah mengenai pengkondisian klasik, di mana secara umum pengkondisian klasik adalah proses di mana stimulus netral menjadi mampu memunculkan respon karena berulang kali dipasangkan dengan stimulus yang secara alami menyebabkan respon. Ada 4 poin yang harus diperhatikan dalam hal ini. Pertama, pengkondisian klasik dapat dicapai tidak hanya dengan rangsangan yang tidak dikondisikan, tetapi juga dengan rangsangan yang dikondisikan sebelumnya. Kedua, perilaku yang dikondisikan secara klasik dikendalikan oleh rangsangan yang terjadi sebelum perilaku. Ketiga, perilaku yang dipengaruhi oleh pengkondisian klasik diasumsikan berada di bawah kendali sistem syaraf otonom. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, untuk perilaku konsumen dan strategi pemasaran, respon afektif sering mengikuti prinsip pengkondisian klasik. Riset konsumen tentang pengkondisian klasik. Ketika produk sudah matang dan banyak pasar yang sudah jenuh, pengkondisian klasik kemungkinan besar menjadi strategi yang berguna untuk pembelian dengan keterlibatan rendah. Namun, pengkondisian klasik juga dapat berguna untuk situasi dengan keterlibatan tinggi, seperti pembelian sepatu atletik untuk remaja. Implikasi pemasaran. Pertama, pengkondisian klasik mengarahkan perhatian pada penyajian rangsangan yang karena pengkondisian sebelumnya menimbulkan pengaruh pada konsumen. Kedua, dalam banyak kasus, pemasar mungkin merasa berguna untuk mengkondisikan tanggapan terhadap rangsangan. Ini merupakan marketing taktik konsisten dengan classical condition prinsip. Pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah proses mengubah kemungkinan perilaku yang dipancarkan dengan mengubah konsekuensi dari perilaku tersebut. Perbedaan pengkondisian operan dan klasik. Yang pertama, sementara pengkondisian klasik berkaitan dengan respon yang tidak disengaja, maka pengkondisian operan berkaitan dengan perilaku yang biasanya diasumsikan berada di bawah kendali sadar individu. Kedua, meskipun perilaku yang dikondisikan secara klasik ditimbulkan oleh rangsangan yang terjadi sebelum respon, perilaku operan dipancarkan karena konsekuensi yang terjadi setelah perilaku tersebut. Ada 4 metode pengkondisian operan. Yang pertama yaitu penguatan positif, yang kedua penguatan negatif, yang ketiga kepunahan atau extinction, yang keempat adalah punishment atau hukuman. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Surya Fadilah. Kepada Saudara Ahmad Surya Fadilah dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan bicara tentang jadwal penguatan. Sejumlah jadwal penguatan yang berbeda dapat digunakan. Misalnya dimungkinkan untuk mengatur kondisi sehingga penguat positif diberikan setelah setiap perilaku yang diinginkan. Ini disebut jadwal penguatan berkelanjutan. Pemasar biasanya berusaha menjaga kualitas produk dan layanan mereka agar tetap konstan sehingga mereka akan terus memperkuat setiap pembelian. Tapi ini sulit dilakukan. Next. Nah, kondisi ini juga dapat diatur sehingga setiap detik ketiga atau ke-10 perilaku itu dilakukan. Perilaku itu diperkuat. Ini disebut jadwal rasio tetap. Nah, demikian pula dimungkinkan untuk memiliki penguat mengikuti perilaku yang diinginkan rata-rata. Ini kalau yang ini itu disebut jadwal rasio variabel. Oke, next. Selanjutnya tentang shaping. Secara umum, shaping atau pembentukan itu melibatkan proses pengaturan kondisi yang mengubah probabilitas perilaku tertentu bukan sebagai tujuan itu sendiri, tetapi untuk meningkatkan probabilitas perilaku lain. Next. Selanjutnya ada diskriminatif stimuli atau stimulus diskriminatif. Rangsangan diskriminatif ini sering dikatakan mengatur kesempatan untuk perilaku. Ini berarti rangsangan diskriminatif ini dapat disajikan sebelum perilaku dan dapat memengaruhi apakah perilaku itu terjadi. Next. Oke, selanjutnya marketing implikasinya atau implikasi pemasarannya. Banyak strategi dan taktik pemasaran yang konsisten dengan prinsip pengondisian operan atau operant conditioning. Jika ini dirancang dengan hati-hati,
mereka bisa efektif dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Banyak taktik pemasaran yang melibatkan pemberian hadiah setelah pembelian untuk meningkatkan kemungkinannya di masa depan. Imbalan ini termasuk rabat atau diskon, tiket kontes, bonus, hadiah, kupon dalam paket, dan ucapan terima kasih yang sopan dari tenaga penjualan. Nah, di sebelah kanan ini ada tabel-tabel tentangnya itu. Selanjutnya, tentang vicarious learning atau pembelajaran perwakilan. Vicarious learning mengacu pada proses di mana orang mengubah perilaku mereka karena mereka mengamati tindakan orang lain dan konsekuensi yang terjadi. Kegunaan vicarious learning dalam strategi pemasaran itu ada 3. Yang pertama, mengembangkan respons baru atau developing new response. Yang kedua, menghambat respons yang tidak diinginkan atau inhibiting undesired response. Yang terakhir, yang ketiga itu fasilitasi respon atau response facilitation. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemodelan. Itu ada 3, model dan karakteristik perilaku yang dimodelkan, karakteristik karakteristik pengamat, dan yang 3 itu karakteristik konsekuensi yang dimodelkan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini tentang implikasi pemasarannya. Pembelajaran atau pemodelan perwakilan memiliki banyak implikasi untuk strategi pemasaran yang dirancang untuk memengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu ada pemodelan yang dapat membantu dalam mengembangkan perilaku kontak informasi. Yang kedua, pemodelan dapat digunakan untuk meningkatkan kontak toko dan perilaku kontak produk dengan menunjukkan bagaimana konsumen dapat pergi ke toko atau mall atau menemukan produk. Yang ketiga, itu ada pemodelan dapat digunakan untuk memengaruhi akses dana dan transaksi. Yang keempat, pemodelan dapat membantu memengaruhi konsumsi dengan menunjukkan bagaimana suatu produk dapat digunakan dengan aman dan efektif. Dan akhirnya, yang kelima itu ada pemodelan dapat memengaruhi komunikasi dengan menampilkan iklan di mana konsumen memberitahu orang lain tentang seberapa bagus suatu produk dan mendorong mereka untuk membelinya. Next. Oke. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan kembalikan kepada Mas Andika Saputra. Baiklah, materi selanjutnya ialah mengenai kasus dari perusahaan Barnes & Noble, di mana materi pertamanya akan langsung saya bacakan. Pertanyaan pertama ialah mengenai respon efektif apa yang menurut Anda diciptakan oleh lingkungan dari Barnes & Noble, dan bagaimana sistem kognitif konsumen menafsirkan tanggapan ini dari perspektif pemasaran, mana yang lebih penting bagi Barnes & Noble, pengaruh kognisi atau malah afeksi. Toko Barnes & Noble itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan ukuran, volume, dan lingkungannya. Dari pendekatan yang berbeda-beda tersebut, mereka menciptakan banyak respon efektif dari pelanggan mereka. Untuk menarik pelanggan mereka, mereka menciptakan suasana yang ramah seperti halnya dalam rumah. Dari hal tersebut, orang menjadi lebih banyak menghabiskan waktu di Barnes & Noble, dan hasilnya lebih banyak buku yang terjual. Karena lingkungan yang mereka sediakan dapat berkembang menjadi tempat pertemuan komunitas. Lingkungan yang mereka sediakan telah menghasilkan pembelian barang serta meningkatkan penjualan serta profitabilitas mereka. Dari tanggapan-tanggapan tersebut, sistem kognitif dari pelanggan akan menafsirkan respon tersebut secara positif. Dan dari perspektif pemasaran, bagian kognisi lebih penting bagi Barnes & Noble. Hal ini karena penting bagi mereka untuk mengetahui apa yang dipikirkan tentang toko mereka. Dan afeksi atau bagian dari perasaan pelanggan akan muncul setelah kognisi sebelumnya. Pertanyaan kedua ialah jika Rob ingin pergi ke lokasi Barnes & Noble untuk hangout bertemu orang, dan Lisa pergi hanya ketika ia ingin membeli buku atau CD tertentu, jelaskan bagaimana proses integritas mereka dapat meyakinkan mereka untuk memilih Barnes & Noble daripada banyak lokasi lain yang mereka miliki. Ada banyak cara di mana proses integrasi akan mungkin untuk meyakinkan Rob dan Lisa untuk memilih Barnes & Noble. Sebagai contoh, Barnes & Noble menawarkan hal-hal yang tidak dimiliki toko lain, seperti mereka menawarkan segala hal mulai dari buku, musik,
film, bahkan mereka juga menjual kopi. Mereka juga menawarkan diskon besar yang seringkali tidak dapat ditandingi oleh bisnis-bisnis kecil yang lain. Barnes Noble juga menawarkan lingkungan yang nyaman, seperti kursi yang empuk dan besar, di mana pelanggan dapat mereview buku sebelum melakukan pembelian. Pertanyaan ketiga, banyak aktivitas yang berlangsung di toko Barnes Noble, di mana mereka tidak memerlukan pembelian dalam hal ini. Berpartisipasi dalam kelompok diskusi dan pergi ke pertunjukan di dalam toko tidak dikenakan biaya apapun. Dan jelas tidak ada biaya apapun untuk sekedar masuk, duduk di kursi dan membaca buku. Jadi, mengapa orang membeli? Bagaimana aktivitas atau perilaku bebas ini mempengaruhi pengaruh dan kognisi konsumen? Orang membeli buku biasanya karena adanya godaan dalam toko yang memaksa mereka untuk membeli. Beberapa orang lainnya itu membeli karena ingin mengoleksi buku tersebut dalam rumah. Ketika seseorang tidak dapat menyelesaikan pembacaan bukunya dalam perpustakaan, tetapi ia sangat menyukai buku tersebut, otomatis orang tersebut akan terdorong untuk membeli buku tersebut. Aktivitas membaca buku gratis yang diberikan oleh Barnes Noble merupakan upaya untuk menarik pelanggan, dan kegiatan ini telah mengubah cara berpikir dan perasaan pelanggan tentang toko buku. Mereka memberi pelanggan suasana yang mengubah pembelian buku menjadi pengalaman yang hangat dan ramah. Baiklah, pertanyaan keempat akan dilanjutkan oleh Ahmad Surya Fadilah. Oke, terima kasih. Jadi di nomor 4 ini kita ditanya buat jaringan asosiatif pengetahuan Anda tentang Barnes Noble. Nah, bagaimana sih Anda memperoleh pengetahuan ini dan apa mungkin mengaktifkan struktur pengetahuan itu? Bagaimana pemasar mengaktifkan struktur pengetahuan Anda? Dan di bagian mana dari struktur pengetahuan Anda itu yang paling mungkin memengaruhi keputusan Anda untuk mengunjungi Barnes Noble? Dan pada bagian apa yang paling mungkin untuk memengaruhi keputusan Anda untuk mengunjungi situs website Barnes Noble? Next. Nah, untuk mengetahui tentang Barnes Noble, saya mungkin akan mencari tahu dalam artikel maupun beberapa situs web yang biasanya saya kunjungin. Nah, pengetahuan ini mungkin akan aktif ketika saya melihat promo. Ada banyak cara untuk pemasar untuk dapat mengaktifkan suatu pengetahuan saya. Pemasar dapat melakukan iklan di media elektronik ataupun iklan luar ruangan yang membahas soal promosi. Bagian lingkungan lebih mungkin untuk memengaruhi saya mengunjungi toko Barnes Noble. Selain itu, bagian musik dan buku juga mungkin untuk menarik saya mengunjungi website. Next. Selanjutnya ini di nomor 5 kita disuruh menjelaskan untuk gimana sih, tolong jelaskan skrip untuk berbelanja di toko buku dan pikirkan strategi pemasaran yang dapat dicoba Barnes Noble untuk memengaruhi panggung dalam skrip ini. Next. Oke, nah naskah atau skrip untuk berbelanja di toko buku tentu akan berbeda-beda di setiap orangnya. Nah, beberapa milih untuk tinggal terlebih dahulu dan membaca beberapa lagi, dan beberapa lagi itu akan segera membeli gitu. Nah, akan tetapi pada umumnya itu proses pembelian memiliki urutan yang tetap sama. Nah, ini ada 5 urutannya. Yang pertama itu munculnya kebutuhan atau keinginan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga memilih opsi-opsi yang tersedia, yang keempat membeli, lalu yang terakhir, yang kelima itu mengevaluasi produk setelah pembelian. Oke, next. Nah, ini di nomor 6, kita diminta untuk kunjungi situs websitenya Barnes Noble itu di www.barnesandnoble.com. Nah, dari situ, apakah kita ditanya juga gitu, apakah Anda memiliki saran bagaimana untuk membuat situs itu lebih sticky gitu, lebih nyaman gitu lah dilihat gitu. Jadi ngebuat kita sebagai pengunjung situs itu bisa stay lebih lama gitu. Oke, next. Nah, ini dari setelah melihat website itu kita menyimpulkan beberapa poin. Itu yang pertama, mereka itu perlu mengubah warna situs mereka dengan warna yang mereka tampilkan di situs mereka tuh yang kita lihat cukup membosankan. Tetapi dari situ harus diubah gitu warna-warna itu biar lebih menarik gitu. Kedua, itu halaman webnya itu juga terlalu penuh kesannya. Nah, hal ini perlu mereka ubah dengan mengeluarkan website yang lebih lega.
Nah, mereka dapat mengeluarkan item-item atau barang yang sedang populer aja di bagian home-nya. Jadi, nggak usah semua dikeluarin di bagian home-nya gitu. Yang ketiga, itu ada ketika pelanggan pertama kali masuk ke website atau mendaftar, perlu bagi mereka untuk melakukan tour atau tutorial dalam website tersebut. Nah, di poin ketiga ini berguna banget biar kayak pengunjung-pengunjung baru tuh nggak terlalu bingung lah. Jadi ada insight-nya sedikit gitu. Nah, yang di poin keempat itu mereka tuh juga perlu untuk terus memperbarui judul buku terbaru secepat mungkin. Jadi biar up to date gitu, biar nggak ketinggalan zaman gitu. Oke, ya, next. Selanjutnya akan saya balikan kepada moderator Mas Andika Saputra. Baik, kepada saudara Ahmad Surya Fadilah, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bab 9 maupun mengenai kasus dari perusahaan Barnes & Noble. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan bila ada salah kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.